Hai adik-adik semua, selamat datang kembali di channel ISMR Fun Learning. Adik-adik jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Terima kasih. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Di subtema 3 ini kita akan belajar tentang penghujan. Yeay! Tip bunyi hujan ya adik-adik. Ini lagi turun hujan ya. Senang ya kalau ada hujan yang turun. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari subtema 3, penghujan. Nah penghujan itu nama musim ya. Kalau namanya musim penghujan adik-adik, berarti hampir setiap hari turun hujan. Nah sekarang coba kita perhatikan dulu adik-adik gambar yang ada di buku kalian di halaman 104. Nah coba kita lihat, di saat hujan turun orang-orang menggunakan apa adik-adik untuk melindungi dirinya? Ya, menggunakan payung. Nah kita lihat juga ada seorang pengendara motor, dia menggunakan jas hujan supaya tidak basah ya adik-adik. Sekarang ayo kita baca dulu bacaan yang ada di halaman 104. Musim hujan. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Nah, jadi pada saat musim hujan datang, disitulah kita bisa menikmati udara yang sejuk ya. Nah, karena hampir setiap hari turun hujan. Jadi kalau musim penghujan itu mataharinya bersembunyi di mana adik-adik? Di balik awan ya. Nah, kalau sudah datang musim hujan, siapa yang paling senang adik-adik? Ya, Pak Petani, karena nanti tanaman padinya bisa tumbuh dengan subur, ya kan adik-adik ya? Tanpa harus diairi lagi, dengan air hujan, tanaman dan pohon-pohon bisa tumbuh subur. Dan lagi, waktu musim hujan datang, kalau kita mau keluar rumah, apa alat yang kita gunakan adik-adik untuk melindungi diri kita supaya tidak basah? Kita biasanya memakai payung ya, tapi ada juga yang memakai jas hujan. Kemudian adik-adik, saat musim hujan datang itu biasanya banyak orang yang sakit. Sakit apa? Ya, sakit batuk-batuk, pilek, ya kan? Karena itu saat musim penghujan datang, kita harus lebih menjaga kondisi tubuh kita dengan cara memakan makanan-makanan yang bergizi. Ya, kita lanjut ke halaman 105, pembelajaran 1. Kita lihat dulu gambarnya ya adik-adik. Wah, hari hujan tapi Siti dan Lani tetap pergi ke sekolah ya. Mereka semangat mau belajar. Nah, si Siti memakai payung dan Lani memakai apa untuk melindungi dirinya dari hujan? Ya, Lani menggunakan jas hujan. Nah adik-adik, sekarang mari kita baca bacaan yang ada di halaman 105. Terima kasih hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar.
Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi, kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah adik-adik, kita lanjutkan ke halaman 106. Ayo berlatih. Nah di sini ada benda-benda yang harus kalian pasangkan. Ini benda-benda yang dipakai untuk melindungi diri ya pada saat musim hujan. Coba kalian pasangkan. Gambar pertama itu gambar apa? Ya, kalian pasangkan, tarik garis dari bendanya ke nama bendanya. Kita lanjutkan ke halaman 108 ya adik-adik. Nah, di situ ada ayo mengamati. Nah, coba kita amati dulu, ada gambar-gambar di sini. Nah, coba kalian lihat, itu ada gambar pohon yang basah ya daun-daunnya ya, berarti baru kena hujan. Nah, gambar yang kedua, di sampingnya itu ada gambar si Udin, dia keringatan, ada matahari yang bersinar sangat cerah. Berarti tuh musim panas ya adik-adik ya. Dia kepanasan makanya keringat. Baru di gambar selanjutnya adik-adik. Nah, di situ ada Siti yang bernyanyi dia ya. Wah, dia terlihat senang ya. Di situ daunnya basah, berarti baru turun hujan juga ya adik-adik. Nah, di gambar selanjutnya itu ada gambar bunga. Ada bunga merah, bunga kuning. Bunganya bermekaran ya. Dan selanjutnya adik-adik itu ada gambar pohon. Pohonnya nggak ada daunnya, berarti itu musim apa ya? Nah selanjutnya adik-adik itu ada gambar kata. Ada yang lompat katanya, main-main air katanya, kesenangan karena hujan. Nah adik-adik selanjutnya itu ada gambar siapa itu, mereka main hujan mereka ya, senang sekali mereka main-main di saat hujan turun. Dan di gambar terakhir adik-adik ada gambar siapa itu yang pakai kacamata? Ya, ada gambar si Udin, dia pakai payung. Karena hujan pakai payung supaya nggak basah ya. Adik-adik, setelah kita amati bersama gambar yang ada di halaman 108 tadi, sekarang coba adik-adik kerjakan ayo berlatih yang ada di halaman 109. Nah, caranya kalian guntinglah gambar-gambar yang ada di halaman 108 tadi, kemudian kalian tempelkan sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada di sini. Contoh seperti nomor 1, kalimatnya apa adik-adik? Alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Nah, coba kalian cari dari halaman 108 mana gambar yang menggambarkan tentang bunga yang bermekaran. Kalian gunting, kemudian kalian tempelkan di halaman 109. Paham adik-adik? Kalian kerjakan sampai halaman 110 ya adik-adik. Ada sampai nomor 5 itu. Nah, soalnya hanya ada 5, berarti nanti ada gambar yang tidak terpakai ya. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 111. Di situ ada ayo mengamati. Kita ditugaskan untuk mengamati gambar yang ada ya. Nah, coba adik-adik perhatikan. Ini ada 2 gambar dari A ke B yang harus kita perhatikan. Yuk kita amati sama-sama ya adik-adik. Nah, kita lihat di gambar pertama itu ada siapa adik-adik? Nah, ada Lani dan si Beni. Tapi yang pakai payung hanya siapa? Hanya si Lani ya adik-adik. Wah, si Lani baik nggak begitu adik-adik? Masa temannya ditinggalin ya? Coba kita lihat di gambar yang bagian B-nya. Nah, di sini ada gambar Lani juga dan ada Beni juga. Tapi kita lihat itu si Beni
kehujanan dan si Lania mau memberikan payung untuk Benny. Jadi mana nih gambar yang baik adik-adik? Gambar yang A atau yang B? Coba kalian tentukan adik-adik. Nah, sekarang coba kita lihat di gambar yang bawahnya. Nah, itu situasi sedang hujan juga ya. Nah, di situ ada si Benny. Benny melindungi dirinya dari hujan. Pakai apa itu adik-adik? Iya, pakai daun pisang. Ih, tapi Benny-nya nggak baik nih. Masa temannya di belakang, siapa itu temannya? Si Udin dibiarin basah. Wah, ini sikap yang tidak baik ini. Yuk, sekarang kita lihat di bagian B yang bawah adik-adik. Nah, di situ situasi hujan, ada 2 orang itu, si Benny dan Udin. Mereka melindungi diri dari hujan sama-sama udah ya, pakai daun pisang. Wah, begini nih perbuatan yang mantap, baik, keren ya. Begitu adik-adik, sesama teman kita harus saling menolong ya, saling membantu, saling memperhatikan saat teman kita membutuhkan bantuan. Nah, sekarang dari bahasan kita tadi adik-adik, coba kalian tuliskan perbedaan pada gambar A dan gambar B. Nanti kalian tulis ya, di gambar pertama yang A bagaimana, dan di gambar B yang pertama bagaimana. Baru kamu lihat lagi gambar yang bawahnya tadi, di gambar A bagaimana, dan apa bedanya dengan gambar B yang di bawah. Nanti kalian tuliskan ya adik-adik. Selanjutnya kita perhatikan yang di bawah ini ya. Coba kita baca dulu judulnya. Berdasarkan gambar di atas, lingkari jawaban yang benar. Coba lihat kalimat pertama adik-adik. Menolong teman yang membutuhkan. Nah, coba lingkari. Yang mana yang benar? Harus atau tidak perlu? Nah, yang kedua, ungkapan yang kita ucapkan setelah ditolong orang lain. Nah, kalau setelah ditolong orang lain, apa yang kita ucapkan adik-adik? Terima kasih atau diam saja? Yang mana? Coba kalian lingkari ya. Nah, adik-adik, kita coba kembali lagi ke halaman 105. Coba kita lihat gambar itu tadi, Siti dan siapa itu? Dan Lani. Mereka berangkat ke sekolah ya, meskipun hujan, semangat mereka berangkat ke sekolah. Ternyata adik-adik, hujan turun sepanjang hari. Sampai mereka pulang sekolah, hujan masih turun. Nah, kira-kira apa ya yang dirasakan Siti sepulang sekolah? Hari hujan, dingin. Ya, Siti udah lapar ya, dan gak sabar dia pengen makan. Adik-adik, kalau saat hujan, coba kalian ingat-ingat, makanan yang seperti apa yang enak dimakan? Ya, coba kita baca dulu ya. Yang halaman 112, ayo berdiskusi. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Kalian ikuti. Hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti terasa nyaman. Kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh tercukupi. Makanan apa yang tepat disantap saat hujan turun? Coba diskusikan sekarang. Kalian bisa diskusikan bersama kakak ataupun orang tua kalian ya. Coba diskusikan. Apa ya makanan yang enak disantap saat hujan turun? Setelah kalian diskusikan adik-adik, nanti hasil diskusi kalian bisa kalian tuliskan di kolom yang di bawah ini ya. Oke. Nah adik-adik, coba sekarang kalian ingat-ingat dulu. Saat mau makan, apa yang harus kalian lakukan? Ada nggak hal yang harus kalian lakukan sebelum makan? Contohnya, kalian baru selesai main-main nih. Kemudian ibu menyuruh kalian makan. Boleh nggak langsung makan? Tangannya masih kotor. Nggak boleh ya. Harus ngapain dulu adik-adik?
Ya, harus cuci tangan. Kemudian apa? Banyak hal yang harus kalian lakukan. Coba kalian ingat-ingat kembali. Itu namanya apa, adik-adik? Itu namanya aturan saat makan. Sebelum makan harus ngapain aja? Selagi makan harus bagaimana? Dan setelah makan harus ngapain juga? Nah, itu namanya aturan saat makan. Banyak kan? Coba adik-adik sebutkan. Nah, adik-adik, di halaman 113 di situ ada ayo berlatih. Di situ ada gambar-gambar saat Siti, Beni, Udin, Edo, dan Lani sedang makan. Nah, coba kalian lihat gambar-gambar tersebut, kemudian coba kalian jawab pertanyaannya. Nah, nomor 1 adik-adik, apa yang sedang dilakukan Siti? Nah, coba perhatikan tangan Siti, ngapain dia? Sebelum dimakannya makanan itu dia ngapain dulu adik-adik? Dijawab ya. Kemudian di nomor 2, apa yang terjadi pada Udin? Nah, lihat Beni dan Udin sedang makan bersama, tapi si Udinnya ngapain itu adik-adik? Wah, makanannya jadi berantakan. Wah, si Udin ini. Coba kalian jawab ya. Apa yang terjadi pada Udin? Nah, di nomor 3 adik-adik, pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan Edo? Nah, coba lihat ada gelasnya jatuh, airnya tumpah ya, membasahi taplak mejanya si Edo. Coba lihat tangan si Edo, satu pegang sendok, satu pegang garpu. Makanan yang disendok belum sampai ke mulut, garpunya sudah mau cari-cari makanan yang lain. Buru-buru dia. Bisa tersedak nih kalau begini. Nah, coba di nomor 4 adik-adik, bagaimana posisi Lani saat makan? Nah, coba perhatikan bagaimana badannya tegak atau dia tidur-tidur bungkuk-bungkuk? Bagaimana adik-adik? Coba dijawab ya. Nah, di halaman 113 tadi adik-adik, kita bisa lihat bahwa ada yang makan dengan aturan, ada juga yang makan tanpa aturan. Nah, coba di halaman 114 adik-adik, kalian diskusikan bersama kakak, abang, ataupun orang tua kalian. Kira-kira ada nggak manfaatnya, ada nggak gunanya aturan saat kita makan? Nah, biasanya setiap orang tua pasti membuat aturan saat anak-anaknya makan. Nah, tapi coba sekarang kalian diskusikan bagaimana atau apa yang terjadi kalau kita makan tanpa aturan, dan apa rupanya yang terjadi kalau kita makan dengan menggunakan aturan. Nah, adik-adik, gambar yang di bawah ini coba kalian lihat. Ini kira-kira anak-anak ini makan dengan menggunakan aturan atau tanpa aturan adik-adik? Ada yang ambil sekali banyak, ada yang di belakang nggak bisa dapat. Gimana itu? Nah, kita lanjutkan ke halaman 115 ya adik-adik. Aturan itu sebenarnya dibuat supaya apa adik-adik? Ya, supaya kita menjadi anak yang teratur kan? Nah, coba sekarang kalian perhatikan ada 6 gambar di sini. Coba kalian berikanlah tanda centang untuk gambar yang mengikuti aturan saat makan. Perhatikan gambar pertama, Beni. Bagaimana itu makannya? Pegang sendok, pegang ayam. Gimana itu adik-adik? Coba gambar selanjutnya, Lani. Ngapain dia? Itu sesuai dengan aturan makan atau tidak? Kemudian gambar selanjutnya, Udin. Ngapain dia sebelum makan? Dia ngapain dulu itu? Dan selanjutnya, nah ada si Dayu. Ngapain dia? Kok jalan-jalan sih? Benar gak itu adik-adik? Nah, selanjutnya Siti, dipegangnya lehernya kan adik-adik? Kenapa itu coba? Tersedak dia. Karena apa itu tersedak ya? Karena dia mengikuti aturan atau tidak mengikuti aturan itu adik-adik?
Nah, di gambar terakhir kita lihat ada si Edo. Bagaimana posisi badannya adik-adik? Mengikuti aturan atau tidak itu? Coba ya, kalian kerjakan, beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap makan yang menggunakan aturan ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 116 ya adik-adik. Ayo berkreasi. Nah, coba kita baca dulu ya. Hujan masih turun hingga sore hari. Siti memandang halaman rumah yang tergenang air. Siti melihat botol plastik terombang-ambing. Siti membayangkan botol itu seperti perahu. Siti punya ide membuat perahu dari botol plastik. Wah, memang kalau sudah turun hujan enaknya main kapal-kapalan gitu ya adik-adik ya. Oke, nah coba sekarang kita cari tahu dulu. Si Siti mau buat perahu dari botol plastik. Gimana caranya ya? Coba kita belajar dulu sama Siti. Kita lihat caranya, nanti kita praktikkan ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita cari tahu cara membuatnya, coba kita baca dulu alat-alat dan bahan yang digunakan Siti untuk membuat perahu. Kita baca ya. Perahu penyelamat. Alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut adik-adik. Yang pertama, siapkan 2 buah botol mineral bekas yang 500 ml. Nah, yang kedua, isolatif ya, selotip. Dan yang ketiga, kertas kardus bekas. Dari kotak susu pun bisa, atau dari kotak yang sejenisnya pun bisa ya adik-adik. Kalian bisa minta bantuan orang tua kalian untuk menyediakannya. Dan yang keempat, kita juga butuh krayon atau pensil warna ya, untuk mewarnai layarnya itu nanti. Nah, sekarang yang terakhir, tusuk satai. Kalau tidak ada tusuk satai adik-adik, kalian bisa menggunakan lidi ya, dari sapu lidi dicabut satu untuk bikin perahu layar. Oke. Nah, sekarang kita lihat cara membuatnya ya adik-adik. Nah, di halaman 117 adik-adik, di situ sudah ada caranya ya. Ada 5 langkah, nanti kalian bisa baca sendiri ya adik-adik. Nomor 1 sampai nomor 5. Setelah kalian baca adik-adik, kalian bisa mengajak kakak, abang, ataupun orang tua kalian untuk membuat perahu keselamatan ini ya. Oke adik-adik, semangat belajarnya dan jangan lupa selalu bahagia. Adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.